Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ansori dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini kita diberi tugas oleh dosen kita. Semoga beliau Allah berikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, khusus keberkahan ilmu, yang mana salah satu mata kuliah kita yaitu manajemen perpustakaan. Pada kesempatan kali ini juga kita diperintahkan oleh beliau untuk mengambil atau merumuskan salah satu buku dari salah satu perusahaan yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan ini saya mengambil salah satu buku yang ada di perpustakaan Masjid Al-Maghfirah Desa Bencah, yaitu buku Sirah An-Nabawiyah, yang mana buku ini kita karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dan diterjemahkan oleh Bapak Katur Suhardi. Cetakan pertama September 1997, cetakan ke-19 yaitu Agustus tahun 2005. Penerbitnya Pustaka Al-Kausar. Dalam kitab Sirah Nabawiyah ini sangat menarik sekali bagi saya sendiri, karena di sini menerangkan salah satunya mulai Nabi Muhammad mengandung, Nabi Muhammad di kandungan sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Tetapi dalam buku ini pun juga bukan hanya tentang perjalanan Nabi Muhammad saja yang diterangkan, yang dijelaskan, juga ada penjelasan tentang kehidupan masa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Contohnya di sini gambaran masyarakat Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Gambarannya di sini secara ringkas, yaitu masyarakat jahiliyah, mereka boleh atau dibebaskan hubungan antara laki-laki dan wanita. Itu sangat keji sekali, sangat buruk sekali. Kalau lelaki sama laki, wanita dengan wanita, itu dilegalkan pada masa jahiliyah dulu. Di antaranya juga yang pertama, pernikahan secara spontan. Ini adat zaman jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Pernikahan secara spontan. Jadi kalau ketemu laki-laki dengan perempuan suka langsung spontan untuk nikah, yaitu dengan seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain. Misalnya ini laki-laki dengan laki-laki. Yang menjadi wali yaitu wanita. Yang menjadi walinya wanita. Lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Ini luar biasa lagi. Kemudian bentuk keburukan, kejelekan masyarakat jahiliyah, yaitu seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, temuilah fulan dan berkumpullah bersamanya. Jadi suaminya mengizinkan istrinya untuk berhubungan seksual dengan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya, sehingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya. Jadi kalau sudah ada kejelasan istrinya hamil, baru jika sudah jelas kehamilannya, maka suami bisa mengambil kembali istrinya jika memang dia menghendaki hal itu. Yang demikian ini dilakukan karena dia menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar. Pernikahan semacam ini disebut nikah istibda. Ini sangat buruk sekali keadaan akhlak orang-orang jahiliyah tentunya. Dan juga pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang, yang semuanya mengumpuli seorang wanita. Misalnya ini masa jahiliyah, hal yang biasa, hal yang lumrah. Ada poliandri, satu perempuan dinikahi puluhan laki-laki. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya, dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapannya. Lalu dia berkata, kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi, dan kini aku telah melahirkan. Bayi ini adalah anakmu, wahai fulan. Dia bisa menunjuk siapapun yang dia sukai di antara mereka seraya menyebut namanya. Lalu kalau itu tidak bisa mengambil bayinya ini. Nah, ini hal yang
sangat luar biasa sekali buruknya bagi umat manusia akhlaknya, sehingga datanglah Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW lahir, berubahlah adabnya para manusia pada saat itu sampai sekarang, akhlaknya, hukumnya dan sebagainya. Inilah, jadi buku ini, buku Sirah Nabawiyah, sangat penting bagi kita untuk mengenal perjalanannya Nabi Muhammad SAW, untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, untuk menambah wawasan kita tentang para sahabat, untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam membela, mensiarkan agama Islam. Dan tentunya kita di dalam buku ini sangat jelas sekali terangkan mengenai peperangan seperti perang Badar, perang pertama kali, perang Uhud, di sini perang Tabuk, dan perang Khaybar, dan banyak lagi peperangan yang dijelaskan dalam buku ini. Perjuangan Nabi mulai dari masa hijrah sampai masa-masa penaklukan Mekah diterangkan juga di sini. Oleh karena itu sangat rugi sekali apabila kita umat muslim, umat mukmin, umat yang mencintai Nabi Muhammad tidak membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal Nabi Muhammad bukan hanya sekedar mengenal Nabi Muhammad saja. Kita harus bisa mengenal ibunya, bapaknya, kakeknya, perjuangan beliau, sehingga kita tambah semangat dalam berjuang, dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dalam kita menjaga kemuliaan Islam. Jadi agama Islam bukan hanya agama yang langsung datang tiba-tiba, tapi cukup lebih banyak perjuangan-perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, para sahabatnya, para tabi'in sampai kita sekarang. Oleh karena itu, mari kita budayakan membaca, mari kita budayakan memahami apa perjuangan agama Islam, khususnya perjuangan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari sekarang kita giatkan membaca, baik di media sosial maupun membaca di media cetak. Demikian dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.